Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kali ini cerita yang akan kita bahas dalam Rekam Misteri adalah sebuah cerita yang berjudul Kos-Kosan Belanda. Jadi biar agak nyambung-nyambung dikit dengan cerita, di openingnya kita pakai ini ya, tapi nanti pas ceritanya terpaksa saya lepas karena ini ternyata lumayan panas dan lumayan berat topiknya. Ya, jadi cerita malam ini judulnya Kos-Kosan Belanda adalah sebuah cerita kiriman seseorang yang ingin disebut namanya Ilham. Jadi Kos-Kosan Belanda ini adalah cerita yang pernah dia alami ketika dia masih usia sekitar 19 tahunan, ketika dia masih zaman-zamannya baru masuk kuliah, dan ini terjadi sekitar tahun antara 2012 sampai 2013 kata dia, tepatnya dia sudah lupa. Dan sebelum kita memulai cerita, seperti biasa disclaimer dulu, jika misalkan kamu percaya dengan cerita yang saya bawakan maka jadikan pengalaman, tapi jika tidak percaya cukup kalian jadikan dongeng malam biasa. Dan juga misalkan nanti di depan cerita-cerita ini, misalkan nantinya gitu ya, ada sosok profesi dari agama tertentu gitu, kita tidak bermaksud untuk menyudutkan atau menjelekkan, karena kita memang benar-benar membawakan cerita sesuai dengan isi yang dijabarkan oleh pemilik cerita gitu ya. Jadi kita punten hampura dulu. Dan cerita ini dimulai dengan kisah hidup sang pemeran utama yang kita sebut saja namanya Ilham ya. Jadi Ilham ini memang lahir tumbuh besar di sebuah kota yang ada di Pulau Sumatera Selatan. Jadi memang dari kecil dia ini bercita-cita pengen nantinya kuliahnya nih, saya pengen ada di salah satu universitas yang memang cukup terkenal di area Jawa Barat. Jadi ciri-cirinya universitas itu adalah universitas yang terkenal dengan anak-anak pinter IPA-nya kalau kata dia waktu itu. Jadi memang dia sudah memimpikan nih dari zaman-zaman dia sekolah bahwa nanti suatu saat kalau misalkan saya ada rezeki untuk kuliah, saya harus kuliah di sana. Dan menurut Ilham sendiri, syukurnya orang tua si Ilham, bapak sama ibunya itu memang betul-betul mendukung apa yang Ilham mau. Maksudnya cita-cita Ilham untuk bisa kuliah di sana itu orang tuanya support ya. Walaupun memang menurut Ilham mereka bukan berasal dari keluarga yang kaya raya atau yang mampu dalam segala hal. Dan singkatnya, setelah si Ilham ini menjalani ujian ketika dia SMA gitu ya, ujian kelulusan, setelahnya kan si Ilham mengikuti ujian untuk masuk ke universitas tersebut. Tapi sayangnya menurut Ilham waktu itu dia gagal untuk masuk universitas yang dia impikan. Dan waktu itu si Ilham ini katanya dia sempat down lah, dia sempat nyalahin diri dia sendiri bahwa kok bisa sih gagal, saya kan pengen kuliah di sana gitu. Dan ketika si Ilham ini gagal untuk kuliah di universitas yang dia mau, secara tidak sengaja mungkin ya pembawaan Ilham yang down gitu, yang ya gimana sih kalau kita gagal untuk meraih sebuah cita-cita gitu. Nah itu tuh kelihatan banget oleh orang tuanya si Ilham. Jadi waktu itu ibunya terutama itu kayak mengerti dengan perasaan Ilham yang kecewa karena nggak bisa kuliah di tempat yang dia mau. Jadi kalau menurut Ilham waktu itu orang tuanya ini sampai rela untuk menjual sawah mereka yang ada di kampung itu untuk bisa membiayai kuliahnya Ilham gitu. Jadi suatu hari orang tuanya ini ngomonglah ke Ilham, "Nak, ini ibu bapak ada uang segini, kayaknya cukup kalau memang misalkan kamu mau kuliah di luar pulau gitu, di luar kota. Walaupun kamu nggak bisa masuk ke universitas yang kamu mau, sok lah nggak apa-apa kamu kuliah di kampus mana aja yang kamu rasa kamu bisa kuliah di sana." Karena sebenarnya si ibu Ilham ini paham bahwa jauh di lubuk hatinya Ilham, alasan utama dia pengen kuliah di salah satu kampus favorit di Jawa Barat itu sebenarnya bukan hanya karena memang dia pengen menuntut ilmu gitu, tapi lebih kepada sebenarnya Ilham ini pengen ngerantau gitu. Dia mungkin pengen hidup mandiri, pengen cari pengalaman baru, pengen keluar dari kampung halamannya untuk mencari pengalaman-pengalaman yang selama ini belum dia dapat. Dan prosesnya itu nggak begitu lama ya. Setelah si orang tuanya Ilham ini memberikan restu, memberikan biaya kepada Ilham, Ilham juga masih dalam waktu-waktu untuk mendaftar kuliah gitu. Jadi si Ilham ini setelah mendapatkan wejangan dari orang tuanya, nasehatin sama orang tuanya, nanti kamu di kota itu harus begini gitu kan. Akhirnya Ilham ini berangkatlah, dia merantau dari kota asal dia dilahirkan menuju salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Jadi waktu itu si Ilham ini
bilang bahwa sejak saat itu dia berusaha untuk bisa hidup mandiri, karena selama dia tinggal di kampung waktu itu dia tuh tergolong anak yang manja. Apa-apa ibu, makan aja dia kadang masih disuapin ibunya katanya, walaupun dia udah umur masuk mau kuliah ya. Kemudian kalau dia mau pergi kemana-mana itu baju masih disiapin sama ibu, karena memang ibunya segitu sayang sama si Ilham. Dan Ilham pun berangkat ke kota yang dia tuju. Cluenya, kalau menurut Ilham ini, kotanya adalah kota yang dingin dan sejuk. Dan itu untuk pertama kalinya si Ilham ini naik pesawat terbang menuju ke suatu tempat. Dan ketika sampai di kota tersebut, gitu, si Ilham ini sudah bertekad di dalam hati bahwa nantinya ketika Ilham kuliah di sana, hidup mandiri, dia ini kepengennya nggak lagi membebani orang tuanya yang ada di kampung. Maksudnya gini, dia mungkin akan tetap dapat jatah bulanan ya dari orang tuanya. Cuman kan si Ilham tahu bahwa keadaan orang tuanya juga nggak terlalu mampu di kampung, bahkan dia kuliah pun harus menjual sawah orang tuanya. Nah makanya si Ilham ini kepengennya nanti setelah dia kuliah di waktu-waktu senggangnya gitu, dia bisa mendapatkan kerja paruh waktu untuk menambah uang jajan lah. Dan sebagai informasi, sebenarnya sebelum dia memutuskan untuk terbang ke kota yang ada di Jawa Barat itu, di kampungnya dia sudah lebih dulu memilih universitas yang dia mau ya. Jadi dia ini sudah menentukan, saya mau masuk jurusan ini di universitas ini gitu. Jadi begitu dia terbang, dia tuh sudah melewati semua proses kayak mendaftar, bla 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 gitu. Jadi dia begitu datang itu memang sudah benar-benar ya sudah stay di sana, sudah pasti kuliahnya di mana, universitasnya yang mana gitu. Menurut Ilham waktu itu ketika dia cari kos-kosan di kota yang baru dia datangi pertama kali sendirian pula, itu karena memang uang yang diberikan oleh orang tuanya itu kan nggak berlebihan gitu ya, pas-pasan lah. Nah si Ilham ini menemukan sebuah kos-kosan yang bentuknya petak-petakan gitu, jadi kayak petak-petakan memanjang gitu kan. Dan di situ si Ilham ini bilang sebenarnya lokasi kos-kosannya tuh lumayan cukup jauh dari kampusnya si Ilham. Jadi kalau misalkan si Ilham ini mau kuliah, dia tuh harus jalan kaki cukup lama, sekitar 15 menit lah jalan kaki. Kemudian dia sampai di salah satu halte tempat nunggu angkot gitu. Nah setelahnya dia baru bisa naik angkot, kemudian pergi ke kampusnya. Waktu itu sebenarnya si Ilham agak berat untuk tinggal di sana. Yang pertama karena lokasinya sudah pasti jauh ya. Naik angkot jaraknya dari tempat dia kos-kosan sampai ke kampus itu kalau ditambah macet katanya itu bisa sekitar 20-25 menit. Jadi memang dia kalau mau kuliah itu waktunya harus dia bagi sepinter mungkin supaya nggak telat ke kampus. Dan yang kedua adalah sebenarnya Ilham ini kurang cocok dengan model kos-kosan yang dia tempati waktu itu, karena memang benar-benar cuman sepetak yang hanya muat kasur single sama lemari kecil untuk tempat dia naruh baju-baju gitu. Cuman waktu itu ya memang karena biaya sewanya yang paling murah yang bisa si Ilham temui, kemudian juga ya nggak jelek-jelek amat lah, nggak jorok gitu, yang penting bersih tempatnya. Karena si Ilham memutuskan ya sudah sementara saya ngekos di sana dulu sampai saya menemukan tempat yang lebih baik lagi. Ketika waktu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, si Ilham ini mulailah dia mendapatkan banyak teman. Dan kebetulan memang di tempat dia ngekos itu ada beberapa orang yang ternyata juga kuliah di tempat si Ilham kuliah. Jadi mereka bisa saling, kalau ngobrol itu nyambung lah gitu. Dan memang kalau menurut Ilham, meskipun banyak teman yang bisa dia temui saat itu, memang yang cocok untuk menjadi sahabat dekatnya si Ilham ini nggak terlalu banyak. Jadi waktu itu dia memang dekat ada dengan 4 orang. Itu kita sebut saja namanya Opan, Salim, Ferry ya, dan juga Agung. Jadi mereka berempat ini satu kampus dengan si Ilham, cuma memang beda-beda jurusan. Dan di kosan tersebut kamar mereka ini kebetulan juga saling hadap-hadapan gitu, pintunya saling hadap-hadapan. Dan pada saat itu si Ilham ini sempat bercanda lah bahwa sebenarnya kalau mau dibilang bosen ya bosen, karena setiap hari di kosan ngeliat muka mereka lagi, di kuliah ngeliat muka mereka lagi gitu. Cuman si Ilham ini berpendapat bahwa keempat anak ini mungkin juga karena 3 dari mereka ini adalah anak rantau ya, jadi bisa relate lah dengan perasaan Ilham yang uang jatah bulanan pas-pasan gitu, kemudian hidup saling sharing gitu kan. Yang cuma asli warga di sana itu ada satu namanya Salim. Dia sebenarnya punya rumah di situ juga di kota tersebut gitu ya. Tapi memang karena dia jiwanya jiwa petualang, kata si Ilham, kemudian dia memang lebih suka untuk hidup mandiri.
Jadi si Salim ini memutuskan untuk ngekos lah. Dan awal mula dari cerita kos-kosan Belanda ini sebenarnya dimulai di titik ini ya. Sedikit tarik mundur sebelum kita masuk ke dalam inti cerita kos-kosan Belanda. Jadi waktu itu si Ilham, Salim, Ferry, Opan, dan Agung ini ceritanya mereka lagi kumpul di ruangan tengah sambil nonton bola waktu itu. Jadi kalau menurut Ilham memang meskipun petak-petakan kos-kosannya, tapi di ruang tengah dari kosan tersebut itu memang disediakan sebuah televisi untuk anak-anak kos mungkin yang bosen gitu kan, yang kesepian, itu bisa nonton di ruangan tersebut. Jadi awalnya gini, awalnya mereka berlima ini ya nonton bola lah seperti biasa, teriak-teriak, jerit-jerit layaknya anak muda yang nonton bola waktu itu. Dan si Ferry ini cuman keceplosan aja, dia cerita sama teman-temannya berempat ini. Kebetulan di ruang TV itu memang cuma ada mereka berlima ya, nggak ada orang lain lagi. Dan Ferry ini menceritakan tentang kejadian yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu di wilayah kos-kosan mereka. Jadi menurut si Ferry waktu itu 3 hari yang lalu itu ditemukan sosok mayat seorang perempuan di kebun-kebun yang letaknya nggak terlalu jauh di bagian belakang kos-kosan mereka itu. Dan katanya sosok yang ditemukan itu adalah, kita sebut saja namanya Mbak Mawar ya. Jadi Mbak Mawar ini memang tinggalnya di RW sebelah. Cuma setiap malam sekitar jam 8 gitu, Mbak Mawar ini sering lewat di depan gerbang kos-kosan mereka. Karena waktu itu memang Mbak Mawar ini sudah dikenal para masyarakat sekitar bahwa beliau adalah seorang pekerja malam yang memang kalau berangkat kerja yang memang harus malam. Nah, si Ferry ini cerita bahwa jasadnya Mbak Mawar ini ditemukan di kebun-kebun tersebut dalam kondisi yang tidak menggunakan busana, dan ketika polisi datang melakukan identifikasi itu diduga bahwa Mbak Mawar ini mengalami perampokan dulu, kemudian beliau dibunuh dan jasadnya dibuang begitu saja di kebun tersebut. Dan memang terlepas dari apapun pekerjaannya Mbak Mawar di luar sana, menurut si Ilham ini Mbak Mawar ini terkenal memang cukup ramah dengan warga sekitar, dengan anak-anak kos yang ada di tempat itu. Dia suka menyapa, bahkan dia suka ngasih makanan-makanan ringan gitu kalau dia sedang punya makanan berlebih. Jadi ketika mereka berempat ini mendengar kabar tersebut, ya otomatis mereka kaget. Karena ya memang mereka nggak sempat mendengar kabar tersebut karena saking sibuknya mereka kuliah bolak-balik kosan kampus. Agak sedikit berbeda dengan Ferry yang memang si Ferry ini tipe-tipe anak kuliahan yang mager. Kalau misalkan dia lagi malas ya dia nggak akan berangkat kuliah, kata si Ilham. Jadi dia lebih banyak punya waktu di rumah, di kos-kosan, sambil ya rebahan gitu, main handphone. Jadi dia lebih banyak mengetahui informasi yang update yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan di sini ada plot twist yang sedikit bikin merinding ya. Pada saat itu ketika si Ferry ini lagi serius-seriusnya cerita ya, si Agung sama si Opan ini mukanya kelihatan kaget. Kagetnya tuh melebihi ekspresinya si Ilham dan juga si Salim. Jadi waktu itu ditanyalah sama si Ilham kan, "Kenapa Gung?" Dan waktu itu si Agung ini nanya lagi kan ke si Ferry, "Fer, yakin dengan berita ini beneran?" gitu. Dan si Ferry kan ngejawab, "Ya bener lah, kalau nggak percaya tanya aja sama ibu kos," gitu. Nah setelah dipastikan oleh si Ferry gitu, si Agung ini langsung nyebut lah, "Anjir," katanya kayak gitu. Dan ketika ditanya lagi sama Ilham, "Kenapa sih?" gitu. Nah si Agung ini ngelirik lah ke arah si Opan yang duduk di depan dia kan, kayak gitu. Dan waktu itu akhirnya si Agung ini cerita bahwa, tapi beneran kemarin malam saya sama si Opan kan pulang kuliah malam, sekitar jam 8, setengah 9 sampai di rumah. Jadi si Agung sama si Opan itu markirin lah motor mereka di depan kos-kosan. Karena memang kan si Opan dan si Agung ini dari kampusnya barengan gitu, jadi mereka boncengan. Dan pada saat itu menurut si Agung, dia sampai sumpah-sumpah, itu dia ngeliat Mbak Mawar itu jalan di depan gerbang. Dan ketika melihat si Opan dan Agung lagi markirin motor, Mbak Mawar itu manggil kayak, "Malam Mas," gitu. Nah si Ferry ini kan berusaha untuk menenangkan si Agung dan Opan yang waktu itu kelihatannya udah bener-bener cemas gitu. Karena si Ferry, salah lihat kali, bukan Mbak Mawar gitu. Tapi waktu itu si Agung ini bilang, "Enggak, sumpah itu Mbak Mawar, suaranya juga sama, aku tahu banget suara Mbak Mawar gimana." "Ya kan Pan ya," kata si Agung, kembali memastikan kepada si Opan waktu itu. Karena memang satu-satunya saksi mata selain si Agung ya si Opan malam itu yang katanya ngelihat Mbak Mawar lewat. Dan kata Ilham, setelah si Agung, si Opan, dan juga si Ferry ini saling adu argumen gitu, tiba-tiba suasana kos-kosan tuh hening.
Jadi kayak semuanya diem gitu, kayak nggak ada yang berani ngomong lagi. Si Agung sama si Opan lihat-lihatan, si Ferry sama si Ilham ini lihat-lihatan, maksudnya, waduh, ada apa nih gitu. Jadi waktu itu si Ilham ya inisiatif lah untuk menengahi supaya suasana nggak terlalu tegang. Si Ilham ini bilang, ya udah nggak usah dibahas. Karena menurut si Ilham waktu itu ya, vibes ruangan itu tuh udah beda gitu. Ya mungkin sugesti atau karena terlalu memikirkan apa yang mereka bahas. Cuman kalau menurut Ilham waktu itu setelah si Agung ini selesai bilang bahwa enggak, sumpah saya tahu banget suaranya Mbak Mawar. Itu tiba-tiba suasana yang awalnya rame, yang awalnya ceria gitu kan karena mereka nonton bola. Itu tiba-tiba berubah aja jadi hening, diem, dingin. Dan waktu itu kata Ilham nggak tahu kenapa dia ini di alam bawah sadar si Ilham itu ya kayak memaksa diri dia tuh buat nengok ke arah kanan, ke arah jendela dari ruangan depan kos-kosan mereka. Jadi tuh kayak ada keinginan dalam hati dia pengen nengok ke sana, tapi si Ilham ini ada satu bagian dalam dirinya yang bilang jangan nengok gitu. Si Ilham juga nggak tahu kenapa. Dan menurut Ilham jendela depan yang dia pengen nengok saat itu dari situ sebenarnya tiap malam kalau Mbak Mawar lewat jalan mau kerja gitu ya, itu bisa kelihatan dari jendela itu. Makanya si Ilham ini kayak aduh jangan nengok deh, jangan. Dan ketika si Ilham ini sedang bergejolak dengan perasaannya sendiri ya, Ilham ini kemudian dengar salah satu temennya ngomong, si Opan waktu itu, yang ngomong ke si Ferry, ya si Ferry ini emang kurang ajar malam-malam kayak gini ngebahas hal beginian gitu. Dan waktu itu si Opan ini sambil ngambil kacang yang ada di atas meja, kemudian dilemparin ke mukanya si Ferry. Dan waktu itu si Ferry ketawa-tawa aja, maksudnya si Ferry-nya juga ya bodo amat gitu kan, nyantai anaknya. Dan waktu itu si Ferry kayak sengaja lagi dia ngomong, kasihan ya Mbak Mawar harus mati dengan cara kayak gitu. Dan mendengar si Ferry kembali membahas Mbak Mawar, Agung ini ngambek kan, wis ta Ferry asu kowe, jangan bahas-bahas Mbak Mawar lagi nih udah malam. Dan waktu si Agung ngomong kayak gitu, saking keselnya si Agung ini ngelempar remote TV yang waktu itu dia pegang ke arah si Ferry. Ferry masih ketawa-ketawa aja tuh, maksudnya si Ferry ini memang terkenal anak yang jahil gitu. Dia suka ngeledekin teman-temannya paling receh lah di antara tongkrongan-tongkrongan itu. Dan ketika remote TV yang dilempar oleh Agung ke arah si Ferry tadi jatuh ke lantai, itu tiba-tiba suara TV yang sedang mereka setel itu mati. Yang mati hanya suaranya ya, jadi kayak ke-mute gitu. Dan kalian bayangkan suasana memang lagi menegangkan, kemudian suara TV tiba-tiba hilang. Gimana vibes ruangan tersebut dirasakan oleh kelima orang ini gitu. Jadi mereka benar-benar, hah? Ini kenapa nih gitu. Dan waktu itu si Ilham ini masih berusaha untuk berpikir positif bahwa mungkin tombol mute-nya kepencet kali tadi pas si remote itu jatuh. Jadi si Ilham ini ngomong lah ke teman, enggak, paling tombol mute-nya nggak sengaja kepencet tadi pas remote-nya jatuh. Cuman waktu itu teman-temannya masih diem aja. Maksudnya kayak bodo amat lo mau ngomong apa, yang penting ini udah nggak beres nih kayaknya suasananya. Dan waktu itu si Ilham ini inisiatif lah untuk mengambil remote yang jatuh di lantai. Jadi posisinya si remote itu jatuh di bawah sofa. Nah, sofa yang mereka duduki ini kan otomatis ada kolongnya ya. Dan dari kolong tersebut kan bisa ngelihat bagian belakang dari sofa itu dong. Kita bisa ngelongok kan kalau misalkan kita nunduk ngambil barang yang jatuh di lantai. Dan itulah yang waktu itu dilakukan oleh si Ilham. Ilham ini menundukkan badannya, maksudnya pengen ngambil si remote. Otomatis ketika dia nunduk ngambil remote kan pandangannya nggak sengaja mengarah ke arah belakang sofa yang mereka dudukin melalui kolong sofa itu. Jadi pada saat itu, kata Ilham, dia melihat ada penampakan sepasang kaki di belakang sofa mereka. Jadi kan melalui kolong itu si Ilham bisa lihat. Dan kata Ilham waktu itu kaki yang dia lihat itu warnanya pucat sekali. Kemudian di bagian kuku-kukunya itu kayak kena tanah. Dan waktu itu menurut Ilham juga kaki itu nggak menapak ke lantai, jadi kayak agak melayang sedikit. Si Ilham ini bilang bahwa dia bukan indigo, maksudnya sejak awal dia bukan orang yang bisa dengan mudah melihat hal-hal seperti itu. Dia memang sensitif, tapi untuk pertama kalinya dia diperlihatkan secara jelas ya saat itulah. Dan meskipun pada saat itu kata Ilham dia deg-degannya bukan main ya ketika ngelihat hal tersebut, dia melihat sepasang kaki itu dari bawah kolong sofa. Si Ilham ini memutuskan untuk udahlah nggak usah cerita sama temen-temennya, takutnya nanti heboh. Maksudnya emang suasananya udah begini, kalau si Ilham cerita tentang hal tersebut juga, si Ilham ini
kasihan sama temen-temennya gitu, ntar mentalnya kena kan. Jadi waktu itu si Ilham ini hanya berusaha keras untuk sekedar menarik nafas supaya bisa lebih tenang gitu kan. Kemudian dia ambil remote yang sejak awal memang pengen dia ambil. Dia duduk lagi lah di sofa, berharap bahwa apapun makhluk yang ada di belakang mereka saat ini itu nggak menyadari kalau si Ilham ini udah ngeliat kakinya di belakang melalui kolong sofa tadi. Jadi si Ilham ini duduk lah, tapi kan udah beda ya ekspresinya, namanya seseorang yang baru melihat hal yang menakutkan, kemudian berusaha untuk ditutupi, otomatis kan mukanya pasti nggak bisa bohong kan. Jadi si Ilham itu duduklah begini sambil megang remote yang tadi dia ambil. Dan satu-satunya orang yang pada saat itu ngeh dengan perubahan wajah si Ilham itu adalah si Opan. Jadi Opan ini nanya lah, kamu kenapa Ham? Kok beda? Dan waktu itu kalau kata si Ilham ini mulutnya tuh kayak kekunci, dia kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi setelah berusaha untuk bisa membuka mulutnya, Ilham ini cuma bilang, teman-teman tidur aja yuk, udah malam. Tapi karena mungkin mereka sudah bersahabat ya lumayan lama gitu ya, udah saling dekat satu sama lain, udah saling kenal dengan dekat. Keempat temennya yang mendengar tiba-tiba si Ilham ngomong kayak gitu, yuk tidur aja yuk, udah malam gitu. Itu ngerasa aneh, kok tumben banget si Ilham ngomong kayak gitu. Jadi keempat temannya ini tiba-tiba langsung nengok aja ke arah mukanya Ilham, ngeliatin Ilham. Jadi ditanya lagi lah sama si Ferry waktu itu, Ham lo kenapa? Ngomong kenapa. Dan waktu itu karena didesak kan, si Ilham juga nggak tahu harus gimana. Akhirnya Ilham ini cuma ngomong gini waktu itu, Fer, kamu ngeliat nggak ada sesuatu yang berdiri di belakang kita? Nah, waktu itu yang pertama ngerespon ini si Agung. Jadi kalau menurut si Ilham, Agung ini di antara mereka berlima, dia ini yang paling penakut lah gitu. Jadi si Agung ini ngomong lah ke si Ilham, jangan nakut-nakutin Ham, ini udah malam, jangan nakut-nakutin. Dan si Ilham yang merasa waktu itu nggak nakut-nakutin ya, dia ngomong apa adanya ya, dia sampai sumpah, wallahu Gung, aku ngelihat sesuatu ada di belakang kita. Dan waktu si Ilham ini meyakinkan teman-temannya sampai dia sumpah gitu kan, itu mereka berlima nggak ada yang berani nengok ke belakang. Jadi mereka cuman bener-bener matung dan nggak ada yang berani mastiin. Padahal kan mereka dari tadi nanya nih, ngedesek, kenapa, ada apa gitu. Dan setelah si Ilham ngasih tahu, mereka berlima cuman bisa diem, nggak ada yang berani nengok ke arah belakangnya si Ilham. Jadi kayak benar-benar udahlah pasrah, ini ada apa. Menurut Ilham, pada saat itu dia baru merasakan ketakutan itu ternyata seperti ini ya. Ketika dia sering melihat orang yang selama ini ketakutan, gak bisa gerak badannya, gak bisa ngomong gitu. Saat itulah si Ilham baru merasa, oh ternyata begini nih rasanya. Dia pengen jalan masuk ke dalam kamarnya itu gak bisa, karena badannya itu kerasa kaku. Dan ketika suasana lagi tegang-tegangnya, semua orang gak ada yang berani gerak. Jadi mereka itu kayak pura-pura nonton aja gitu. Padahal badannya kaku semua karena ngerasain takut. Nah, pada saat itu mereka dengar suara pintu dibuka tiba-tiba. Cekrek! Dan karena suara tersebut benar-benar membuat mereka berlima kaget ketika suara pintu tersebut tadi dibuka ya. Itu mereka berlima seperti mendapatkan kekuatan, mendadak mereka lompat dari atas sofa. Waktu itu kalau kata Ilham, si Salim ini sampai jatuh di atas meja di ruang tengah itu. Kemudian kalau si Opan dia udah lari dengan terbirit-birit itu, balik lagi ke kamar sambil teriak-teriak kayak gitu kan. Dan pada saat itu yang tersisa di ruangan tengah untuk melihat siapa yang masuk melalui pintu barusan itu tinggal si Ilham, kemudian si Agung, dan juga si Ferry waktu itu. Karena si Opan kan udah lari dia ke kamarnya, dan si Salim ini juga masuk ke dalam kamarnya sambil aduh-aduhan, kakinya waktu itu sakit karena jatuh kan tadi sebelumnya di atas meja. Dan ternyata pada saat itu yang masuk melalui pintu depan tadi yang bikin kaget mereka berlima itu adalah Ibu Tantri. Jadi kalau menurut si Ilham, Ibu Tantri ini adalah pemilik kos tersebut. Dan setiap harinya memang kalau udah di atas jam 8, di atas jam 9 gitu ya, Ibu Tantri ini pasti akan mampir ke kosan tersebut untuk ngecek nih anak-anaknya ada yang berbuat macam-macam nggak, ada yang bawa masuk tamu asing atau enggak gitu. Memang sudah kebiasaan beliau untuk mengecek keadaan kosannya. Cuman karena memang pada saat itu suasananya lagi tegang gitu kan, jadi ketika Ibu Tantri ini datang cukup mengagetkan bagi mereka berlima. Dan mungkin karena ketika masuk Ibu Tantri ini langsung melihat ekspresi kaget, tegang dari anak-anak kosnya ya. Waktu itu ada si Agung, kemudian ada si Ferry, dan juga ada si Ilham. Jadi Ibu Tantri ini langsung nanya, loh pada kenapa gitu. Dan yang waktu itu agak jengkel itu si Agung.
Jadi si Agung ini ngomong lah ke si ibu tantri tadi bahwa ibu kalau mau masuk salam dulu jangan bikin kaget gitu. Dan ibu tantri ini ngejawab, lah saya kan non muslim mau salam gimana gitu. Dan Agung ini mungkin yang dia masih jengkel di dalam hatinya karena kaget kan tadi, ngebales lagi, ya kalau nggak salam ngapain bu, kulo nuwun tak permisi tak gimana gitu. Jadi sambil dia ngoceh, si Agung ini masuklah dia ke dalam kamarnya kan, dia udah nggak ngeladenin ibu tantri lagi, dia udah kesel di dalam hatinya, jengkel. Dan setelah si Agung ini balik juga ke kamarnya nyusul teman-temannya yang lain, jadi kan cuman sisa si Ilham dan juga si Ferry di ruangan itu. Si ibu tantri ini nanya lagi, ini kenapa, ada apa kok anak-anak kelihatan kayak marah-marah gitu. Dan waktu itu menurut Ilham dia udah males lah ngebahas hal itu ya, kayak buang-buang waktu aja, apalagi hal-hal yang menyangkut sesuatu yang tidak bisa dia pastikan juga benar atau tidaknya. Jadi waktu itu si Ilham ini bilang, enggak apa-apa bu, kita permisi ya mau masuk ke dalam kamar waktu itu kan. Jadi si Ilham dan juga si Ferry ini udahlah ikut aja ke kamar mereka masing-masing dan nggak mau ngebahas lebih panjang lagi mengenai masalah tadi. Dan beberapa hari kemudian setelah kejadian di malam itu ya, mereka berlima ini sama-sama sudah selesai, kelas kuliahnya tuh udah selesai gitu. Jadi mereka berlima ini janjian lah ketemuan di Selasar Aula. Jadi menurut Ilham waktu itu memang Selasar Aula ini kalau misalkan ada jam-jam kosong gitu, itu memang jadi tempat mereka berkumpul buat sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Dan waktu itu mereka berlima ngumpul lah di sana sambil ngebahas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Walaupun sebenarnya kalau menurut Ilham awalnya mereka ini ngebahas hal-hal random aja gitu, nggak ada niatan untuk membahas hal yang terjadi di malam itu lagi. Cuma nggak tahu kenapa ketika udah ngobrol ngalor ngidul, si Agung ini justru ngebawa topik itu lagi ke dalam pembicaraan mereka siang itu. Jadi pada saat itu si Agung ini nanya lah ke si Ilham, Ham, sebenarnya yang kamu lihat beberapa hari yang lalu itu apa? Malam-malam yang di ruang tengah kita lagi ngebahas Mbak Mawar itu apa yang kamu lihat sampai kamu ketakutan gitu. Dan kata Ilham, karena memang suasananya pada saat mereka ngobrol waktu itu masih siang bolong gitu, masih terang, masih rame. Jadi kan Ilham nggak ngerasa terlalu takut lagi. Si Ilham ini ceritalah akhirnya ke teman-temannya yang ada di situ kan, bahwa iya dia ngelihat ada penampakan sepasang kaki yang dia lihat dari bawah kolong sofa waktu dia ngambil remote. Jadi kalau menurut Ilham kakinya itu pucat, kemudian kuku-kukunya itu kotor kayak abis becek-becekan di tanah basah. Biasanya kalau sedang membahas topik-topik semacam ini, biasanya itu antara Ferry atau Opan itu biasanya akan ngejek nih, akan ya maksudnya ngeceng-ngecengin lah, karena mereka kan tipe-tipe anak yang gitu ya, nggak pernah menanggapi segala sesuatu itu dengan terlalu serius. Tapi kali itu kalau menurut si Ilham, kelima orang tersebut yang ada di Selasar Aula itu saat sudah selesai mendengar ceritanya si Ilham nih, mendadak semuanya diem aja gitu, kayak oh iya. Jadi mereka itu nggak menanggapi seperti biasanya mereka sehari-hari. Jadi kayak mereka itu sedang mengalami rasa tegang, rasa takut yang sama sebenarnya, walaupun nggak diungkapkan. Karena mereka ini kenal benar siapa Ilham. Ilham ini tipe-tipe orang yang nggak banyak omong sebenarnya. Dan kalau misalkan sekalinya dia ngomong, itu biasanya adalah sesuatu yang benar. Jadi ketika si Ilham cerita dia melihat penampakan sepasang kaki melalui kolong sofa, ya mereka percaya kalau itu bukan sesuatu yang Ilham buat-buat. Terdiam cukup lama seperti sedang termenung memikirkan sesuatu gitu ya mereka berlima. Si Ferry ini nyeletuk lah bahwa sebenarnya yang ngerasain hal-hal semacam itu di tempat kosan mereka itu bukan cuma mereka berlima. Jadi selama semenjak berita kematian dari Mbak Mawar ini tersebar gitu ya, bahwasanya Mbak Mawar meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, kemudian jasadnya dibuang begitu saja di kebun yang gak jauh dari kos-kosan mereka. Itu sebenarnya beberapa anak-anak yang ngekos di tempat mereka mengalami gangguan yang sama, bahkan lebih ekstrim. Jadi kalau kata Ferry dari informasi gosip-gosip yang dia dengar, itu ada anak-anak yang tinggal di kosan itu mendengar suara tangisan perempuan atau suara cekikikan perempuan gitu, yang kadang ketika sedang di kamar mandi tiba-tiba melihat penampakan, atau ketika mereka sedang pulang malam, pulang dari kuliah gitu ya, ketika jam malam sampai di rumah, di depan teras kos-kosan mereka itu kan di depannya ada pohon mangga ya gede. Nah katanya di pohon mangga tersebut ada beberapa anak kos yang ngelihat ada perempuan yang nangkring di pohon tersebut, dan fisiknya, wujudnya itu menyerupai Mbak Mawar. Terlepas si Ferry juga nggak yakin apakah itu benar-benar hantunya Mbak Mawar yang mengganggu
atau sekedar menyerupai gitu ya. Ferry juga nggak paham, tapi yang jelas memang sudah banyak anak-anak kos yang mendapat gangguan seperti itu. Itulah kenapa belakangan si Ilham ini ngerasa kok kos-kosan kita kayak sepi ya gitu, anak-anaknya jarang kelihatan. Karena biasanya kalau di jam-jam istirahat, jam-jam kosong, malam gitu ya, itu anak-anak kos tuh bakal keluar, ngumpul di ruang tengah atau di depan di teras, sekedar ngerokok, ngobrol, main-main gitar. Nah udah beberapa hari ini nggak ada hal tersebut nih. Jadi si Ilham ini memang dalam hatinya juga ngerasa aneh. Nah disitulah si Ferry menjelaskan bahwa semenjak kejadian-kejadian mistis runtun yang terjadi menimpa anak-anak kos di sana itu, banyak dari mereka yang memutuskan untuk udah gue nginep aja di kosan temen gue gitu, karena mereka takut tinggal di sana, takut digangguin lagi. Mendengarkan ceritanya si Ferry, si Ilham ini nggak tahu, dia ngerasa kayak udahlah kayaknya udah nggak nyaman ya ngekos di sana, karena sejak awal juga kan banyak faktor yang sebenarnya membuat Ilham ini agak males untuk ngekos di sana, selain memang biayanya yang murah gitu ya, memang udah jauh lokasinya, kemudian terlalu sempit, dan sekarang ditambah lagi dengan terjadinya beberapa kejadian mistis gitu di tempat kosan yang itu. Si Ilham ini nyeletuk ke teman-temannya bahwa udahlah kayaknya saya mau pindah kosan aja, kalau nggak nyaman itu nggak enak, soalnya saya juga butuh istirahat biar bisa kuliah dengan tenang. Dan si Ilham ini nggak nyangka kalau waktu itu si Opan dan juga si Salim ternyata menyambut positif tujuannya si Ilham pengen pindah kosan dari sana. Jadi waktu itu si Opan ini nanya, mau pindah kemana Ham? Aku ikutlah, lumayan kalau misalkan ada teman di kos-kosan baru. Dan Salim juga menimpali, iya aku juga ikutlah Ham. Waktu itu yang masih belum respon itu cuma si Agung dan si Ferry ya. Jadi ya mungkin si Ilham berpikirnya bahwa oh ya sudah, mungkin Agung dan Ferry memang masih mau ngekos di sana, ya udah nggak apa-apa gitu. Ilham juga nggak mau mempengaruhi apa-apa, itu kan tergantung keputusan masing-masing ya. Ketika pembicaraan mereka sudah selesai, mereka udah pengen balik ke kelas mereka masing-masing. Si Ilham ini waktu dia mau jalan masuk ke kelasnya, tiba-tiba disamperin sama si Agung sama si Ferry, dan di sanalah si Agung sama si Ferry ini ngomong akhirnya ke si Ilham bahwa ya sudah kita pindah aja yuk semua dari kosan yang lama, terus kita nyari kosan yang baru, tapi kita tetap berlima gitu, kita nggak kepisah. Dan singkat cerita, setelah mereka berlima ini sudah mencapai keputusan bulat bahwa mereka pengen pindah aja dari kosan lama, otomatis kan mereka bicara ke Ibu Tantri waktu itu, Bu, kami mau pindah dari kosan ini. Cuman menurut Ilham waktu itu alasan yang mereka berikan adalah karena jarak kosan memang terlalu jauh dengan jarak kampusnya mereka, agak menyulitkan kalau misalkan mereka mau kuliah pagi. Karena mereka memang nggak maulah untuk ngomong bahwa alasan mereka pindah adalah gangguan-gangguan mistis yang selama ini mereka alami di kosan lama. Dan gangguan terakhir yang Ilham dapatkan itu terjadi di malam terakhir waktu si Ilham tidur di dalam kamarnya di kosan lama ya. Jadi waktu itu kalau kata Ilham, dia tuh lagi beberesin buku, masukin ke dalam koper kecilnya gitu, untuk dia kan udah siap-siap mau pindah. Dan waktu dia berdiri di depan jendela sambil ngeberesin buku-bukunya gitu ya, dia dengar suara perempuan ketawa cekikikan yang kayak gitulah. Jadi waktu itu si Ilham bilang dia serba salah, maksudnya mau diem di kamar dia takut, dia mau keluar kamar pengen gabung sama teman-temannya yang lain juga dia segan, dia malu gitu. Suara ketawa cekikikan yang dia dengar itu cukup lama, sekitar 10 menitan lah. Jadi pada saat itu yang dilakukan oleh si Ilham adalah dia memutuskan untuk udah tiduran aja di atas ranjang sambil nutupin badannya pakai selimut. Kemudian dia mendengarkan lagu pakai headphone-nya sambil baca-baca segala doa yang dia bisa pada saat itu. Dan menurut Ilham ya beneran, dari malam itu menuju pagi dia sama sekali nggak bisa tidur. Dan sembari mencari kos-kosan baru yang cocok untuk mereka berlima gitu, si Ilham, Opan, Agung, dan si Ferry ini memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya si Salim. Jadi si Salim ini kan seperti yang kita bahas di atas ya, dia satu-satunya di antara mereka berlima ini yang memang warga asli dari kota tersebut. Dia juga punya orang tua yang tinggal di kota itu, dan rumah mereka itu cukup besar kalau kata si Ilham. Jadi ketika si Ilham ini datang ke rumahnya si Salim, dia ini agak kaget. Maksudnya nih anak orang tuanya tajir, rumahnya gede, bahkan punya mobil gitu ya, tapi memutuskan untuk hidup mandiri, ngekos di kosan yang petak-petakan gitu. Jadi pada saat itu memang si Salim ini berpendapat bahwa ya pemuda-pemuda seperti mereka ini memang harusnya sudah belajar hidup mandiri. Ya itulah yang disebut dengan petualangan di masa muda gitu. Jadi itulah alasan kenapa si Salim ini meskipun dia memang memiliki orang tua di kota tersebut, bahkan rumahnya juga cukup besar gitu ya, dia ini tetap memutuskan untuk
pengen ngekos aja biar dia bisa hidup mandiri di luar sana, biar bisa punya banyak teman, petualangan gitulah. Dan pada saat itu si Salim yang mengizinkan, orang tuanya juga mengizinkan teman-temannya untuk nginep beberapa hari di rumah mereka selama mereka menjalani proses mencari kos-kosan baru yang akan mereka tempati. Jadi waktu itu si Ilham ini memang menjadi sosok yang paling dipercaya oleh teman-temannya untuk mencari kos-kosan baru tempat mereka tinggal nantinya. Jadi kalau kata Ilham waktu itu hampir 5 harian lah dia berjalan mengelilingi kota tersebut untuk mencari kos-kosan baru yang harga sewanya sesuai dengan kantong mereka gitu. Jadi si Ilham ini setiap selesai kuliah, dia pulang ke rumah Salim, kemudian minjem motornya Salim untuk berkeliling mencari informasi tentang kos-kosan di sekitar kota tersebut. Dan sebenarnya salah satu faktor yang membuat si Ilham ini agak kesulitan untuk menemukan kos-kosan baru dengan lebih cepat gitu ya, itu ya sebenarnya salah satunya adalah harga sewa yang mereka ingin dapatkan. Karena si Ilham ini menyadari bahwa dia dan beberapa temannya yang lain itu kan anak rantau, kemudian uang bulanannya kan juga nggak begitu besar, ya pas-pasan lah mereka. Kecuali si Salim ya, kalau si Salim kan memang sudah ketahuan dia dari keluarga mampu. Jadi si Ilham ini berusaha untuk mencocokkan kira-kira mana nih yang harga sewanya nggak memberatkan, tidak hanya bagi dia tapi juga bagi teman-temannya yang lain. Dan Ilham ingat benar pada saat itu adalah hari kelima dia mencari kos-kosan baru, dan ceritanya waktu itu dia memang kelasnya selesai sampai sore, sekitar jam 3-an. Nah waktu itu si Ilham selesai dia kuliah langsung balik ke rumahnya si Salim kan untuk ngambil motor seperti biasa buat keliling kota sambil nyari informasi kos-kosan. Nah sekitar jam 4 sore kalau kata si Ilham itu memang udah kelihatan tuh kayak pengen hujan kan, cuman waktu itu si Ilham udahlah terabas aja kalau misalkan hujan dia bisa neduh. Dan benar aja sekitar jam 4 sore lebih sedikit gitu itu hujan mulai turun, awalnya pelan kemudian deras. Dan saat hujan itu sudah turun semakin deras, si Ilham ini kan mau nggak mau dia nyari tempat dong untuk neduh, karena waktu itu sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk menerobos hujan itu begitu saja. Dan menurut Ilham waktu itu dia memang sedang memasuki sebuah kawasan kayak bukan perumahannya tapi kayak lingkungan rumah penduduk yang rumahnya agak jauh-jauh, kemudian kebanyakan dari rumah-rumah yang ada di wilayah tersebut memang merupakan bangunan-bangunan lama. Jadi kayak bangunan-bangunan vintage yang masih dipertahankan. Jadi kayak rumah-rumah zaman Belanda, zaman-zaman dulu lah gitu. Dan sebenarnya vibes-nya kalau menurut si Ilham nggak serem sama sekali, bahkan kayak syahdu gitu. Rumah-rumah zaman dulu, kemudian pohon-pohon yang lebat, pohon-pohon tinggi, lampu-lampu jalan yang warnanya kuning-kuning temaram gitu. Kalau menurut si Ilham waktu itu dia berpikirnya itu suasana yang syahdu, nggak serem sama sekali. Dan waktu itu karena memang si Ilham ini pengen neduh dari kejauhan, dia nih ngeliat ada sebuah warung kopi nih. Warung kopinya lagi buka, kemudian kebetulan di depannya itu ada beberapa orang yang memang lagi nongkrong di sana. Kayaknya sama-sama lagi neduh juga kayak si Ilham. Dan kalian jangan ngebayangin warung kopi yang dimaksud itu kayak kafe atau apa gitu ya. Enggak, warung biasa, warung kecil, warung yang gerobaknya bisa didorong tuh. Tapi memang dia punya tenda yang dari terpal untuk menutupi para pengunjungnya dari air hujan gitu. Waktu itu si Ilham ini memarkirkanlah motornya di samping gerobak dari warung kopi itu. Jadi si Ilham ini mikir ya sudahlah nggak apa-apa motornya basah, yang penting badan dia kan aman. Dan kalau menurut Ilham memang bukan dia sendiri aja yang neduh di warung kopi tersebut, karena memang ada beberapa orang lain yang sudah lebih dahulu duduk di sana, kemudian mesen kopi, ngerokok gitu kan, sekedar untuk menunggu hujan tersebut reda. Untuk menunggu hujan, jadi si Ilham ini mesen kopi lah sama si bapak penunggu warung itu, sambil makan gorengan yang waktu memang dihidangkan di depan warung tersebut. Jadi memang warung itu walaupun kecil, tapi kayaknya cukup lengkap. Ada gorengan, ada kopi, ya semacam itulah. Jadi Ilham ini makan gorengan, beberapa gorengan gitu, masih anget kan. Kemudian sambil minum kopi untuk nunggu hujannya reda. Dan waktu itu kalau kata Ilham, dia sebenarnya pengen ngajak ngobrol lah beberapa orang yang ada di sana. Cuman memang dia agak segan. Karena memang yang pada saat itu meneduh juga bareng dia di warung itu tuh usianya sudah agak di atas dia lah, udah bapak-bapak. Jadi pada saat itu si Ilham ini agak segan lah untuk memulai pembicaraan. Tapi nggak lama setelah si Ilham ini selesai memesan kopi gitu kan, sambil makan bakwan, waktu itu pemilik warung dari tempat dia neduh itu ngajak dia ngobrol nih. Dan kalau menurut si Ilham memang kayaknya bapak ini walaupun udah tua gitu ya, dia cukup gaul dan punya banyak informasi. Jadi bapak itu nanyalah ke si Ilham, maksudnya ya kamu kuliah di mana, tinggalnya di mana, terus mau kemana, ya pertanyaan-pertanyaan standar lah waktu itu. Hingga pada akhirnya si Ilham ini memutuskan untuk
bertanyalah ke bapak itu, barangkali bapak itu tahu informasi tentang kos-kosan di sekitar sana. Ilham nanya lah, Pak, tahu nggak misalkan di sini ada kos-kosan atau rumah yang bisa disewa tapi dengan harga yang murah? Karena memang saya dan teman-teman saya ini adalah kaum-kaum minimalis, kata si Ilham waktu itu. Dan memang kalau menurut si Ilham, wilayah tersebut itu lumayan dekat dengan kampusnya. Jadi kalau misalkan mereka ngekos di sana, itu nggak akan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke kampus gitu. Aksesnya juga nggak susah. Dan bener aja dugaan si Ilham bahwa bapak itu punya banyak informasi. Jadi waktu si Ilham nanya mengenai masalah kos-kosan gitu ya, bapak ini ngasih tahu, oh iya di sana ada kos-kosan, harganya segini-segini. Yang bikin Ilham kagum tuh bahkan si bapak tahu range harganya, harga sewa kos-kosan yang dia sebutkan. Meskipun pada akhirnya si Ilham ini bilang bahwa nggak ada satupun dari kos-kosan yang disebutkan si bapak yang harga sewanya masuklah ke kantongnya si Ilham. Nah waktu itu si bapak ini nanya akhirnya ke si Ilham, loh emang yang mau ngekos berapa orang nak gitu. Dan dijawab oleh Ilham waktu itu kan, ada 5 orang Pak, saya sama 4 teman saya yang lainnya. Jadi kita emang pengen ngekos tinggal bareng-bareng di sana. Dan setelah tahu jumlah teman-teman si Ilham yang juga pengen ngekos di tempat yang sama, si bapak ini kemudian merekomendasikan satu rumah. Jadi katanya di ujung jalan ini, di ujung jalan tempat dia si Ilham ini neduh ya, itu ada rumah yang emang pengen dikontrakkan tapi tahunan. Jadi rumahnya itu rumah lama, tapi pemiliknya nih bilang pengen dikontrakin murah aja, yang penting ada yang ngejagain, ada yang ngerawat. Dan waktu itu sebenarnya si Ilham ini nggak tertarik karena pikiran dia gini, ini di wilayah yang lumayan bagus kan. Kalau ada rumah yang dikontrakkan di wilayah tersebut, otomatis sepertinya biayanya akan mahal. Apalagi mintanya tahunan gitu. Yang bulanan aja si Ilham agak keberatan kalau misalkan mahal, apalagi tahunan. Tapi waktu itu si bapak pemilik warung itu menyebutkan sebuah angka yang sedikit membuat si Ilham ini kaget. Jadi menurut si Ilham, harga ngontrak di rumah yang dimaksud oleh bapak tersebut untuk setahunnya gitu ya, itu hanya sekitar harga sewa 4 bulan dari kontrakan kos-kosan lama yang pernah ditinggali oleh si Ilham dan teman-temannya. Jadi bayangannya begini nih, misalkan di kos-kosan lama Ilham sama yang teman-temannya yang lama nih, itu sebulannya 100.000 misalkan. Ya kan? Berarti kalau 4 bulan itu kan 400.000 ya. Nah, harga rumah yang dikontrakkan di wilayah tersebut yang diceritain bapak warung tadi, itu setahunnya 400.000. Jadi kan perbandingannya menurut Ilham, kalau di kos-kosan lama saja 400.000 itu hanya 4 bulan, tapi di rumah ini 400.000 itu 1 tahun. Padahal yang 400.000 4 bulan ini termasuknya kos-kosan yang sudah paling amat sangat murah yang bisa ditemukan oleh si Ilham. Jadi pada saat itu si Ilham kan tertarik, dia kaget, maksudnya yang bener Pak sampai semurah itu harga ngontraknya. Dan bapak itu bilang, iya memang murah. Jadi pemilik rumah tersebut itu nggak mementingkan harga sewa karena mereka memang sudah termasuk orang yang mampu gitu ya. Mereka cuma pengen rumah itu ada yang ngisi, kemudian ada yang ngerawat, udah itu aja. Dan pada saat itu bapak pemilik warung itu juga memberikan saran nih sama si Ilham bahwa kan kamu sama teman-teman kamu banyakan nih yang mau tinggal ngekos barengan gitu. Bisa aja kalau misalkan mau lebih hemat, kalian bagi berlima tuh biaya sewanya. Jadi kan lebih murah jatuhnya. Apalagi kalau menurut bapak pemilik warung, rumah itu tuh cukup besar dan kamarnya lumayan banyak. Jadi kalau untuk diisi 5 orang itu nggak akan kerasa sempit. Dan sambil mendengarkan cerita dari si bapak warung, si Ilham ini sambil hitung-hitungan lah di dalam kepala dia. Kalau misalkan setahun bayarnya 400.000, kemudian yang tinggal 5 orang, berarti 1 orang itu nggak nyampe 100.000 gitu bayar untuk tinggal setahun. Itu kan cuan banget kan. Dan si Ilham berpikir kalau misalkan dari uang sewa aja saya bisa menghemat cukup banyak, setidaknya saya bisa menabung nih supaya ntar pas lebaran saya bisa pulang kampung ketemu sama bapak sama ibu. Terlebih bayangannya si Ilham ini kan kalau misalkan mereka mengontrak sebuah rumah itu kan otomatis lingkungannya akan lebih private nih dan lebih nyaman lah. Mereka bisa ngatur sendiri lah pengennya gimana di rumah itu. Jadi karena memang benar-benar ngerasa tertarik, si Ilham ini minta dianterin lah sama bapak itu. Maksudnya, Pak rumahnya di mana? Saya pengen ngeliat dong gitu. Dan karena pada saat itu hujan redanya itu sekitar hampir-hampir maghrib, sebenarnya masih ada tetes-tetesan sisa-sisa hujan gitu. Cuman waktu itu si Ilham ini mikir ya sudahlah nggak apa-apa kalau cuman gerimis-gerimis begini mah. Akhirnya si bapak pemilik warung ini
nunjukin lah rumahnya lurus dari sini, nanti ada pertigaan, pokoknya rumahnya yang paling mentok aja, dia paling ujung gitu sebelum belok ke kanan, kata si bapak warung kan. Oke, menurut si Ilham itu nggak terlalu sulit untuk dicari rumahnya kan. Jadi jalanlah si Ilham ini ngendarain motornya menuju ke rumah tersebut. Perjalanan yang ditempuh si Ilham jaraknya dari warung tempat dia neduh tadi sampai ke rumah yang dia tuju itu paling sekitar 10 menit kalau kata Ilham. Waktu itu ketika motornya udah berjalan mulai melambat nih menuju pertigaan, kan kata si bapak rumahnya paling ujung mentok sebelum belok ke kanan. Nah, lampu motornya si Ilham ini sudah menyorot nih ke arah gerbang dari sebuah rumah kosong. Dan waktu itu kata si Ilham memang di gerbang tersebut ada sebuah tulisan yang cukup besar dikontrakan gitu, dan di bawahnya ada nomor telepon dari si pemilik rumah yang bisa dihubungi. Dan waktu itu si Ilham langsung turun nih dari atas motornya, tapi memang dia sengaja nggak matiin mesin motornya karena dia pengen lampu motornya ini bisa sedikit menerangi bagian depan dari rumah tersebut lah. Jadi si Ilham ini ngeliat lah sekitar gitu. Memang kalau menurut si Ilham suasananya nggak terlalu rame, maksudnya jarak dari rumah tersebut dengan rumah tetangga itu nggak terlalu dekat. Jadi di bagian sebelah kirinya itu kebun singkong, kemudian di sebelah kanannya itu kalau menurut Ilham kayak semacam lapangan bola gitu ya, dari tanah, lapangan masih kayak tanah gitu, cuman memang ada kayak garis-garis yang biasa dibuat untuk orang-orang main sepak bola gitu, ada gawang-gawangannya, dan penerangan di sekitar situ juga nggak terlalu banyak, hanya ada satu lampu jalan yang letaknya nggak begitu dekat. Cuman waktu itu ya lumayan lah kalau menurut si Ilham, nggak terlalu nyerem-nyeremin amat. Kalau menurut Ilham sekali ngeliat aja gitu ya, itu dia sudah tahu, sudah paham bahwa rumah tersebut memang benar-benar peninggalan dari zaman Belanda. Karena memang dindingnya tinggi gitu, atapnya tinggi ya, kemudian jendela-jendela khas ya, khas-khas rumah Belanda. Dan masih ada tampilan apa namanya batu-batu hitam di bagian bawah dari rumah tersebut. Nanti kita tampilin lah contoh dari rumah yang dimaksud ya. Dan di sekitar dari rumah tersebut memang masih banyak rumput-rumput tinggi, karena itu kan mungkin sudah lama kosong dan gak keurus. Jadi si Ilham gak berpikir macam-macam, cuma sekedar ya namanya juga rumah kosong, gak kerawat, ya wajar lah kelihatan seperti ini. Rumputnya tinggi, cat-catnya mulai mengelupas. Dan sebenarnya yang membuat si Ilham ini ngerasa seneng dengan lokasi rumah tersebut adalah persis di seberang jalan dari rumah itu ada sebuah gerobak angkringan yang jualan. Jadi ada abang-abang angkringan yang pada saat si Ilham datang buat ngeliat rumah itu tuh cukup ramai, banyak yang beli gitu. Jadi si Ilham ini kan berpikir, oh ya berarti daerah sini bukan daerah yang suasananya mati gitu. Ibaratnya banyak orang yang lewat lah, apalagi di seberang jalan juga ada yang jualan angkringan. Jadi setidaknya kalau misalkan mereka tinggal di sana nantinya, kemudian saat malam lapar gitu, mereka kan nggak perlu jauh-jauh cari makanan, tinggal nyebrang aja makan di situ. Dan setelah si Ilham ini puas untuk melihat-lihat rumah tersebut ya, Ilham ini memotret rumah itu dari depan menggunakan handphone jadul dia. Jadi waktu itu kalau menurut Ilham memang sudah keluar lah handphone yang sudah ada kameranya, cuman memang belum secanggih sekarang. Jadi foto yang dihasilkan pun masih amat sangat blur gitu. Cuman si Ilham ini kan mikirnya ya yang penting saya punya gambar untuk ditunjukin sama teman-teman biar mereka tahu gitu situasinya seperti apa, rumahnya seperti apa. Dan waktu itu Ilham ingat banget setelah kumandang azan maghrib, si Ilham ini memutuskan untuk ya udahlah pulang gitu, karena dia udah merasa cukup untuk mengobservasi rumah yang akan dia jadikan sebagai tempat kos-kosan baru mereka nantinya. Dan sebenarnya kalau menurut Ilham ketika dia pulang ke rumahnya si Salim ya, dia ini udah berpikir nih di jalan bahwa saya sudah memutuskan untuk menyewa rumah tersebut, terlepas apakah nantinya teman-temannya mau ikut gabung atau enggak tinggal di sana. Karena kalau menurut Ilham dia sudah menemukan rumah yang sesuai dengan budgetnya. Bahkan kalau misalkan nggak harus dibagi-bagi dengan temennya untuk membayar rumah itu gitu ya, Ilham masih sanggup nih gitu, karena ya memang murah, setahun itu cuman biaya 4 bulan dia nyewa di kosan lama gitu. Jadi si Ilham ini masih sanggup kalau dia harus menyewa sendiri. Jadi bodo amat nanti misalkan temennya ada yang nolak atau ada yang nggak mau tinggal di sana. Yang penting si Ilham ini sudah bertekad bahwa dia pengen tinggal di sana, karena bayangan dia adalah setelahnya dia bisa nabung dari lebihan uang sewa yang bisa dia pakai untuk
biaya balik ke kampung waktu lebaran. Dan begitu sampai di rumah si Salim, tempat di mana Ilham dan teman-temannya ini sementara tinggal selama belum mendapatkan kos-kosan baru gitu ya. Si Ilham ini ceritalah dengan antusias bahwa saya nemuin rumah loh, murah, kemudian lumayan lebar kalau misalkan kita mau tinggal bareng di sana. Ini rumahnya gitu, dia nunjukin lah dari foto yang waktu itu dia ambil dengan handphonenya kan. Dan pada saat itu kalau menurut si Ilham, si Opan, si Salim, dan si Ferry ini netral, maksudnya oh ya udah nggak apa-apa, ayo kita tinggal di sana kalau misalkan kamu sudah approve lah dengan rumah itu, entah itu dari harga sewa, dari lokasi dan lain sebagainya. Dan yang waktu itu kelihatannya agak beda itu cuman si Agung sendiri. Jadi si Agung ini ngedumel lah sama si Ilham kan, apa sih harus rumah Belanda? Kan serem. Dan waktu itu sebenarnya Ilham juga nggak ngerasa terlalu gimana-gimana dengan pertanyaannya si Agung, karena dia tahu bahwa Agung ini diantara mereka berlima kan yang paling agak penakut gitu ya. Jadi memang pertanyaan klise semacam itu sudah bisa ditebak oleh Ilham sebelumnya. Dan Ilham ini berusaha untuk meyakinkan Agung bahwa ya kan sekarang ini kelihatan serem karena rumahnya masih kosong. Nanti kalau misalkan udah kita isi, udah dirapihin, rumput-rumputnya udah kita babatin, itu pasti kelihatan bagus lagi, rumahnya nggak akan kelihatan serem. Apalagi di seberangnya itu ada yang jualan angkringan loh, jadi kalau malam itu rame, terang gitu. Ya si Ilham ini berusaha lah untuk meyakinkan Agung supaya nggak takut dengan rumah tersebut. Dan karena memang pada saat itu posisinya si Agung ini kalah suara ya, karena Ilham, Ferry, Salim, dan Opan ini udah setuju untuk tinggal di sana karena sudah dijelaskan ya bahwa ini biaya sewanya murah banget gitu, kita bisa nabung dari sisa biaya sewanya. Akhirnya si Ilham ini menghubungilah sang pemilik rumah yang nomornya pada saat itu memang sengaja sudah dicatat oleh si Ilham kan. Jadi si Ilham ini nelfon, bicara lah dengan si pemilik rumah bahwa dia pengen mengontrak dan segala macam gitu. Waktu itu ketika si Ilham nelfon, kata si Ilham dari sudut matanya dia ini ngelihat teman-teman yang lain ya lagi sibuk lah ngelakuin kerjaan mereka masing-masing. Ada yang mainan handphone, ada yang lagi ngerjain tugas. Dan waktu itu satu-satunya orang yang masih kelihatan gamang, ragu, bimbang gitu itu cuma Agung. Pada saat itu si Agung ini cuma sibuk bolak-balik ngeliatin foto rumah yang ada di handphonenya si Ilham. Karena waktu itu si Ilham memang menelpon sang pemilik rumah menggunakan handphonenya Salim. Kenapa? Karena si Ilham bilang waktu itu dia nggak punya pulsa. Dan selesai si Ilham ini bicara dengan sang pemilik rumah, mereka sudah deal ya dengan pemilik rumah, sudah memberikan tanggal kapan mereka bisa ke rumah tersebut untuk lihat-lihat dengan lebih jelas. Ilham ini akhirnya kan mendekati si Agung lagi, karena dia ngerasa si Agung ini kayak masih belum yakin gitu untuk pindah ke sana. Jadi si Ilham ini ngomonglah ke si Agung kan bahwa Gung, jangan pikirnya macem-macem, nanti jadi sugesti kalau ada apa-apa di sana. Terus si Agung ini bilang kan, tapi dari fotonya aja udah serem loh Ham. Nah waktu itu mungkin karena si Ilham sudah merasa bahwa ya udahlah mau gimana lagi kalau saya sudah berusaha untuk meyakinkan, tapi kalau Agungnya nggak bisa diyakinkan kan susah ya, si Ilham juga nggak mungkin maksa. Jadi si Ilham ini langsung ngomong gini, ya itu sih terserah sama keputusan kamu aja maunya gimana. Tapi kalau yang jelas aku akan tetap tinggal di sana Gung, sebab dari biaya sewanya yang sangat murah. Nanti dari sana aku bisa menghemat uang jajan aku nggak ngerepotin orang tua. Mengenai kamu mau ikut atau enggak tinggal di sana itu ya terserah kamu, aku nggak mau maksa. Dan besoknya setelah mereka semua ini selesai dengan jam kuliah mereka ini kan janji ntar ngumpul ya di rumahnya Salim, kita bareng-bareng pergi ke rumah tersebut untuk ngeliat-ngeliat. Dan satu persatu mereka akhirnya kan pulang satu. Dan waktu itu ketika mereka udah ngumpul, itu sekitar ya udah selepas maghrib lah, hampir menjelang isya, sekitar jam 6:30 kata Ilham. Waktu itu mereka pergi pakai mobilnya Salim nih ke rumah tersebut. Dan ketika sampai di rumah itu dari luar kan waktu itu gerbangnya belum dibuka ya. Dari luar si Ilham ini memperlihatkanlah rumah itu, meyakinkan dengan teman-temannya bahwa ini rumahnya nggak terlalu serem kan ya, walaupun namanya rumah kosong pasti vibes-nya rumahnya berantakan, rumput panjang di mana-mana gitu. Kemudian si Ilham juga memperlihatkan itu loh di seberang ada angkringan kalau misalkan malam rame sama orang. Dan si Ilham juga pada saat itu sudah di dalam hatinya itu udah bertekad bahwa nantinya setelah ngeliat keadaan rumah ini, misalkan ada teman-teman yang keberatan untuk pindah, ya udah nggak
apa-apa. Sekali lagi Ilham gak mau maksa. Dan sebenarnya ketika mereka semua sampai di depan rumah tersebut, ngelihat keadaan rumah itu gitu ya, si Ferry dan Salim ya, terutama dua orang ini yang gak komentar apa-apa. Maksudnya mereka benar-benar netral. Memang misalkan Ilham memutuskan untuk tinggal di sana, ya ayo kita ikut. Karena kalau menurut Ilham, si Ferry dan Salim ini adalah tipe-tipe orang yang penting ada bantal, kemudian ada kipas angin, ya mereka bisa tidur di mana aja gitu. Beda halnya dengan si Agung. Si Ilham ini masih ngelihat bahwa si Agung ini kok kayaknya ragu gitu, kayak belum yakin. Dan si Ilham ini ngomong kan sama si Agung, masih berusaha untuk meyakinkan bahwa gak serem kan Gung rumahnya, kamu bayangin deh kalau misalkan nanti rumah ini kita beresin, kita cat ulang, pasti kelihatan bagus lagi. Dan waktu itu si Agung masih diem nih ceritanya. Akhirnya si Ilham ini berusaha lah untuk memancing teman-temannya yang lain untuk memberikan pendapat. Jadi si Ilham ini nanya, gimana? Cocok nggak kalian? Nah waktu itu si Ilham mendengarkan jawaban dari Ferry dan Salim yang bilang, ayo aku mah nggak apa-apa, kita rame-rame ini kan, ngapain takut. Dan saat itu si Ilham ini nanyalah ke si Opan, gimana Pan, kamu cocok apa nggak dengan rumahnya? Dan Opan yang memang agak pendiam anaknya, dia ngomong, nggak apa-apa kok, ini mah cuman karena nggak keurus aja rumahnya, makanya kelihatan serem. Aslinya emang kalau misalkan udah diberesin juga bagus kelihatannya gitu. Dan sebenarnya jawaban si Opan ini cukup membuat si Ilham ini merasa seneng ya, maksudnya ya dia nggak perlu lagi meyakinkan si Agung, karena si Opan juga ternyata memiliki pendapat yang sama dengan diri dia waktu itu. Dan Agung ini menjadi orang terakhir yang kemudian ditanyai oleh Ilham mengenai pendapatnya. Sekali lagi si Ilham nanya, gimana Gung, cocok enggak? Nah waktu itu si Agung malah ngejawab gini, aku tuh pindah dari kosan lama itu karena takut dihantuin sama hantunya Mbak Mawar. Lah kamu kok malah ngajak pindah ke tempat rumah serem begini sih Ham? Nah waktu itu karena mendengar si Agung kembali mengungkit-ungkit perihal masalah Mbak Mawar, si Opan ini nyeletuk lah, kamu ngapain bawa-bawa masalah Mbak Mawar lagi di tempat kayak gini? Si Opan ini agak jengkel karena maksudnya gini loh, suasana yang udah ya biasa-biasa aja, tenang gitu kan, tiba-tiba si Agung harus ngebahas lagi masalah Mbak Mawar gitu, penampakannya, hantunya gitu kan. Itu kan membuat suasana jadi nggak enak, apalagi itu posisinya mereka ada di depan rumah kosong, suasana abis maghrib, kan jadi kayak mendukung aja vibes mistisnya gitu. Jadi si Opan ini ngerasa, aduh kenapa harus ngebahas itu lagi. Dan akhirnya si Ilham ini karena nggak mau teman-temannya ribut gara-gara masalah tersebut gitu kan, akhirnya ngomong lah ke si Agung bahwa ya sudah, kalau memang nggak mau nggak apa-apa, kita nggak maksa. Kalau misalkan kamu mau tinggal di tempat lain, mau cari kos-kosan lain, ya silahkan gitu. Dan pada saat itu Agung yang sejak awal kelihatannya gamang, bingung, nggak punya keputusan, mungkin dia berpikir bahwa kalau misalkan dia pindah ke kosan lain, dia nggak akan punya teman-teman sebaik mereka lagi gitu ya, mereka si Agungnya akan sendirian. Akhirnya dengan muka terpaksa waktu itu si Agung ini bilang, yaudahlah aku ikut kalian aja, lumayan ntar lebihan uangnya bisa aku tabung. Keputusan bulat pun diambil oleh si Ilham, si Agung, si Salim, si Ferry, dan si Opan bahwasanya mereka setuju untuk sama-sama tinggal di rumah tersebut, yang pada akhirnya kita sebut sebagai rumah kos-kosan Belanda. Dan sambil menjadwalkan kapan kira-kira mereka memiliki waktu luang nih untuk beberes rumah tersebut sebelum mereka tinggali, mereka berlima ini memutuskan untuk makan bareng lah di angkringan yang jualan ada di seberang jalan dari rumah tadi. Jadi mereka nih ngobrol, kira-kira siapa duluan nih yang punya waktu buat ngeberesin rumah. Jadi mereka nih niatnya tuh ganti-gantian gitu buat ngeberesin rumah tersebut biar rasanya lebih ringan dan juga tidak membuat mereka harus bolos dari kuliah. Dan sambil makan, si Ilham ini juga menjelaskan ke teman-temannya bahwa saat dia menelpon si pemilik rumah ini menjelaskan kalau di dalam rumah tadi itu sebenarnya sudah ada furniture lah, kayak kursi-kursi, meja, lemari itu sudah ada. Cuma kalau misalkan mereka mau tinggal di sana kan setidaknya mereka harus membeli kayak kasur gitu, kayak kipas angin, ya beberapa perabotan yang bisa membuat mereka nyaman di sana. Dan waktu itu si Salim ini nyeletuk, dia bilang sama teman-temannya bahwa udah tenang, nanti saya yang nyumbang beli televisi. Dan mereka kan waktu itu seneng denger janjinya si Salim, karena memang si Salim ini kalau dia udah menjanjikan sesuatu, kata si Ilham, dia pasti akan nepatin nih. Jadi kan lumayan kalau misalkan di tempat kos mereka, di rumah sebesar itu ada televisi untuk hiburan mereka sehari-hari. Dan mereka juga sebenarnya sudah merencanakan untuk patungan biar bisa beli ranjang sama kasur untuk mengisi masing-masing kamar. Jadi kan
mereka bisa lebih nyaman tidurnya. Sama kalau misalkan ada sisa, mereka akan membeli kipas angin. Dan waktu itu mungkin karena perbincangan mereka yang cukup heboh gitu kan, yang agak berisik, mungkin karena mereka terlalu excited kan pengen pindah ke rumah yang baru. Jadi itu menarik perhatian dari si abang pemilik angkringan tadi. Jadi mungkin dia pengen ikut gabung nih, pengen ikut ngobrol. Akhirnya si abang angkringan itu nanya lah ke salah satu dari mereka, "Mas, pengen pindah di rumah depan?" Dan waktu itu yang menjawab adalah Ferry. Jadi Ferry ini menjelaskan bahwa, "Iya Mas, kita berlima ini mau pindah ke rumah itu, pengen ngontrak di sana." Dan waktu itu kata si Ilham, dia kan memperhatikan ya bagaimana ekspresi respon dari pedagang angkringan itu. Jadi si pedagang angkringan itu nanya lagi, "Yakin Mas mau tinggal di sana?" Dan pertanyaan yang diajukan pedagang angkringan itu kan otomatis agak sedikit menggelitik si Ilham kan, maksudnya emang kenapa kok nanyanya yakin mau tinggal di sana gitu. Itu kan menggambarkan ada sesuatu yang harusnya membuat mereka ragu tinggal di sana gitu. Jadi si Ilham ini nanya lah, "Emang kenapa Mas kok nanya yakin enggak?" gitu. Akhirnya ceritalah sih pemilik angkringan ini bahwa memang dari dulu rumah tersebut itu suka gonta-ganti orang yang menyewa. Tapi dari semua yang menyewa itu nggak ada yang bisa lebih dari 2 bulan. Jadi menurut pedagang angkringan tersebut, dia juga nggak tahu kenapa, karena dia juga nggak pernah mau nanya-nanya, nggak pernah mau ikut campur gitu. Cuman memang yang jelas dari pandangan dia sendiri sebagai saksi hidup yang memang sudah lama jual angkringan di seberang rumah itu, mengatakan bahwa orang yang nyewa di sana itu nggak pernah lebih dari 2 bulan betah tinggal di rumah tersebut. Bahkan ada katanya baru 1 minggu tinggal di sana padahal dia sudah membayar setahun penuh itu, karena memang nggak betah dia memutuskan udahlah pindah aja keluar dari rumah tersebut. Abang angkringan itu cuman bilang bahwa gosip-gosip yang menyebar di wilayah itu mengatakan bahwa rumah tersebut ya angker gitu, maksudnya banyak hantunya, makanya banyak yang nggak betah tinggal di sana. Cuman jujur waktu mendengarkan kisah itu, si Ilham ini ya kayak ya bodo amat, yang penting biaya ngontraknya kan murah. Dan saking cueknya waktu itu si Ilham cuma merespon dengan bahasa dia yang, "Saya mah lebih takut kehabisan uang Mas dibandingkan sama setan," gitu. Dan waktu itu si Ferry juga si Opan itu ya agak tertawa lah mendengar candaannya si Ilham. Tapi agak berbeda dengan si Agung. Si Agung justru menggeplak kepalanya si Ilham sambil bilang, "Mulutmu itu ham jangan takabur." Dan waktu itu si Ilham kembali menimpali, "Loh ya benar, aku mah lebih takut buat ngebebanin orang tuaku di kampung dibanding sama setan. Kasihan bapak sama ibuku udah tua." Dan waktu itu kata si Ilham, si Salim sampai ngangkat jempolnya buat si Ilham merespon apa yang diucapkan oleh si Ilham kan. Terus si Agung ini nyindir lah, "Kalau kamu nggak takut sama setan, terus ngapain kamu pindah dari kos-kosan lama? Bukannya kamu takut sama setan yang Mbak Mawar?" Dan waktu itu bukan si Ilham lagi yang menanggapi omongannya si Agung tentang hantunya si Mawar. Jadi si Opan yang emang selalu jengkel kenapa harus Mbak Mawar terus yang dibawa-bawa oleh si Agung dalam setiap pembicaraan gitu. Ngomong kan si Opan ini kepada si Agung, "Agung ini benar-benar ya, Mawar terus yang diomongi. Aku sumpahin nanti kamu yang didatengin sama hantunya si Mawar." Dan waktu itu si Ferry yang posisinya adalah yang paling tua gitu ya, yang sudah merasa gak enak karena teman-temannya udah terlalu berisik di angkringan tersebut, akhirnya menengahi lah bahwa hush, mulutnya dijaga. Dan akhirnya si Ferry ini menyeruput susu jahe milik dia. Teman-temannya udah pada diem nih, karena memang dia udah dimarahin sama si Ferry. Akhirnya mereka sama-sama makan masing-masing dari menu-menunya mereka. Kemudian si Ferry ini dengan santainya gitu, dia nanya ke abang angkringan, "Jualannya tiap hari Mas?" Dan abang angkringan tersebut menjawab, "Iya Mas, saya setiap hari jualan di sini." Si Ferry nanya lagi, "Biasanya tutup jam berapa Mas?" Si angkringan ini jawab lagi nih, "Biasanya sih kalau misalkan lagi laris, terus udah cepet habis gitu ya, jam 1 udah tutup. Tapi kalau misalkan lagi agak sepi itu biasanya jam 3 saya baru bongkar tenda kemudian pulang." Nah waktu itu si Ilham yang ngerasa aneh dengan pertanyaan si Ferry, tumben-tumbenan amat si Ferry nanyain hal semacam itu gitu. Nanyalah si Ilham kan sama si Ferry, "Emang kenapa nanyain hal kayak gitu Fer?" Dan pada saat itu sambil senyum-senyum jahil, si Ferry ini menjawab, "Nggak apa-apa sih. Cuma setidaknya aku punya tempat untuk melarikan diri kalau misalkan lagi digangguin setan." Dan ketika si Ilham ini menuju ke ruang tengah, tempat di mana dia meletakkan kardus air mineral tadi, nggak sengaja kemudian dia mendengar suara seperti ada benda terjatuh, arahnya dari ruangan belakang. Ternyata menurut Ilham yang jatuh adalah 2 buku. Jadi waktu itu buku tersebut kayak jatuh dari atas rak
yang ada di ruang baca tadi. Ya seperti biasa aja, Ilham mengambil buku tersebut, kemudian dia masukkan lagi ke rak buku yang terlihat berlobang kan karena bukunya tadi terjatuh. Jadi dia taruh lagi di sana sesuai dengan tempat semula. Dan ketika si Ilham ini berbalik membelakangi si rak buku, tiba-tiba aja si Ilham ini ngerasa ada kayak sesuatu yang meniup wajahnya. Nah, semakin kesini, kalau kata si Ilham, dia semakin ngerasa ada beberapa hal-hal ganjil yang terjadi kepada diri dia.